apapun tugas saudara harus jujur. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu pekerjaan saudara dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dapat diuji kebenarannya. Netral tidak memihak. Sebagaimana pengelolaan kepegawaian kita adalah sistem itu berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan bersikap adil. Adil tidak terpengaruh oleh ras, agama, budaya, difabel, dan sebagainya. Adil, semuanya diperlakukan sama. Jadi saudara-saudara harus netral melayani siapapun juga. Terhadap perkembangan politik saat ini juga harus netral, tidak boleh memihak siapapun juga. Itulah sikap daripada PNS kita. Yang kedua, cinta NKRI. Kita harus cinta NKRI. Kita dilahirkan di NKRI, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita makan mencari hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita, apapun yang terjadi, kita cinta kepada negara kita. Dan mungkin bagi orang yang beragama Islam, kita setiap hari selalu mencium tanah kita. Sujud adalah kita mencium tanah NKRI. Kemudian profesionalitas. Profesionalitas adalah bekerja sesuai dengan keahlian. Kalau tidak ahli, karena keahlian saudara adalah perawatan, otomatis Bapak saudara nanti bekerja profesionalitas betul. Menjamin bahwa tugas-tugas adik-adik nanti di dalam menangani pasien itu benar-benar sesuai dengan SOP, tidak main-main. Dan amanah, dapat dipercaya. Jadi, integritas, akuntabel, netral, cinta NKRI, profesionalitas, dan amanah dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang ditugaskan. Jadi integritas merupakan salah satu atribut terpenting atau kunci yang harus dimiliki seorang pemimpin. Saat ini, kalian telah menjadi PNS sebagai perangkat negara Republik Indonesia, sebagai generasi milenial harus menjadi pelopor untuk menjaga rasa cinta kepada NKRI. Karena sekarang generasi milenial, penggunaan gadget itu sangat penting, tetapi manfaatkanlah penggunaan media massa ini, media sosial net ini dengan benar. Jangan benar. Jangan sampai percaya atau menulis berita-berita tentang hoax. Tolong manfaatkan karena kita, PNS kita banyak terjerumus penggunaan sosial media massa yang salah. Selanjutnya, sebagai pelayan masyarakat, harus kalian pahami bahwa untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat, harus diterapkan pelayanan yang inovatif, mudah, murah, cepat, tuntas, dan ramah. Jadi pelayanan prima itu adalah pelayanan yang inovatif, mudah, murah, cepat, tuntas, dan ramah. Ramah itu penting. Saya yakin tugas-tugas seorang perawat sangat menyita waktu menghadapi pasien yang mungkin sikap dan perilaku pasien yang kadang-kadang sangat menjengkelkan kita dan sebagainya. Tetapi sebagai seorang perawat harus tetap melayani dengan senyum. Mungkin ada masalah di rumah, mungkin ada masalah dengan keluarga, mungkin masalah dengan suami atau istri, mungkin ada masalah dengan calon istri atau calon suami, tapi dalam menghadapi pasien harus tetap menunjukkan sikap keprofesionalitas saudara. Harus senyum, ramah, melayani dengan baik. Pelayanan itu inovatif, itu diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan, kesulitan, dan hambatan dalam pemberian pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nanti saudara-saudara, adik-adik yang mau terjun ke perawat, mohon nanti melihat senior saudara yang di rumah sakit Muardi maupun di rumah sakit Tuburjo. Mereka luar biasa inovasinya, karena kami tahu setiap penggunaan ujian gelar nurse ataupun S1 perawatan, kemudian nurse dan sebagainya itu selalu menampilkan inovasi pelayanan terkait dengan keperawatan. Jadi nanti tolong adik-adik yang bertugas
di Muardi maupun yang di Tugasturjo selalu berkoordinasi yang baik dengan senior-senior saudara untuk menanyakan bagaimana inovasi dilaksanakan dengan baik sehingga pelayanan kepada pasien lebih cepat, tuntas, murah, dan cepat diatasi dengan baik. Kita harus berani keluar dari rutinitas pelayanan biasa-biasa saja dan mau berkreasi untuk membuat yang biasa menjadi luar biasa atau istilahnya itu out of the box. Salah satunya juga tak gagap IT. Jadi nanti ada adik yang bekerja yang sekarang baru CPNS masuk ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini harus melek IT. Paling tidak bisa menggunakan gadget atau tablet atau komputer dengan baik. Karena semua proses pelayanan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu menggunakan aplikasi komputer, aplikasi internet. Para PNS jabatan perawat RSUD Muardi dan Tugasturjo yang saya banggakan, jadi mulai besok tanggal 1 Desember 2020, ingat 1 Desember 2020 kalian sudah akan mengabdi di pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendahului rekan-rekan CPNS angkatan saudara yang lainnya. Kami berharap kalian bisa melakukan penyesuaian dengan lingkungan kerja di masing-masing instansi sehingga segera mampu memberikan kontribusi positif untuk pembangunan Jawa Tengah ke depan. Amin. Jalani tugas dan pengabdian di tempat penugasan saudara dengan ikhlas, ramah, profesional, akuntabel, netral, dan sebagainya dan berintegritas. Selamat dan semangat bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi Surakarta dan Rumah Sakit Umum Daerah Tugasturjo Semarang. Jalani dengan ikhlas, tunjukkan yang terbaik. Saya percaya kalian mampu melakukan yang terbaik untuk kemajuan Jawa Tengah. Demikian. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur itu tidak hanya diucapkan lewat kata-kata, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk tindakan sebagai seorang perawat maupun seorang bidan. Dan tentunya juga para CMNS ini juga sudah memilih ya pada waktu lulus SMA maupun lulus setaraf dengan SMA untuk memilih profesi dokter, profesi perawatan maupun bidan. Tentunya sudah tahu bidang tugas yang akan dikerjakan. Nah, pada masa pandemi ini, tentunya sebagai seorang profesi perawat maupun bidan, ada rasa keterpanggilan. Terpanggil untuk ikut berperan dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Sehingga saudara-saudara kita yang terpapar, yang terkonfirmasi maupun suspek, butuh uluran tangan panjenengan, butuh keikhlasan panjenengan untuk bisa sama-sama merawat saudara-saudara kita yang terkonfirmasi maupun suspek. Sentuhan tangan-tangan panjenengan adalah sentuhan yang bisa memberikan sesuatu terhadap saudara-saudara kita yang masih dirawat, masih terbaring karena terkonfirmasi dan karena suspek. Untuk itu saya harapkan dengan kebijakan dari Bapak Gubernur, kebijakan dari Kepala BKD Jawa Tengah untuk mulai per tanggal 1 Desember untuk berperan serta dalam rangka musim pandemi saat ini. Harapan kami juga dengan kebesaran hati, keikhlasan Bapak Ibu semua, dan dengan rasa bahagia untuk bisa tanggal 1 Desember mulai aktif ya di Rumah Sakit Umum Daerah Tugasturjo dan Rumah Sakit Umum Daerah Muardi. Pesan saya, jangan sampai terpaksa ya, jangan sampai terpaksa. Profesi
Anda semua adalah profesi yang mulia. Manakala dikerjakan dengan keikhlasan, manakala dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, manakala dikerjakan dengan kegembiraan, maka insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, kita pagi ini ketemu dalam keadaan sehat semua, karena suasana sekarang itu sedang banyak-banyaknya ya pasien yang menderita COVID. Dan saya menyampaikan selamat kepada para CPNS, jabatan perawat yang sudah diterima ya. Rasa syukur itu harus kita kita syukuri bersama. Karena apa? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wisnu maupun Dr. Haryadi bahwa tugas perawat itu adalah tugas yang mulia. Kemudian tadi juga disampaikan pelayanannya harus prima, selalu tersenyum, ramah, dan inovatif. Inovatif ini penting ya, karena di Rumah Sakit Muardi ini sebagai rumah sakit tipe A pendidikan, itu memang diwajibkan untuk berinovasi. Dan kita ada setiap tahun acara pekan inovasi untuk khusus keperawatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa formasi CPNS Muardi yang sekarang kita mendapat 70 orang. 21 orang itu sebetulnya sudah pernah bekerja di Rumah Sakit Muardi sebagai pegawai PLUD. Dan 49 ini adalah yang baru. Oh. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ya? nanti yang baru itu bisa menyesuaikan. Ya, yang lama disampaikan oleh Pak Wisnu, belajar dari seniornya dan sebagainya. Dan di Rumah Sakit Muardi juga ada pembekalannya nanti. Sudah nggak usah takut dengan COVID. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryadi, itu sudah ada aturannya. Proteksi diri semua nakes yang bekerja di rumah sakit itu akan dinomorsatukan, karena teman-teman para penderita ini tergantung sama kita. Jadi sebelum dan sesudah nanti akan ada pengarahan dari tim kami ya, dari tim perawatan. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa kebutuhan yang mendesak tenaga perawat dalam pelayanan kesehatan khususnya penanganan COVID ini sangat dibutuhkan, dan saat ini memang butuh, karena rumah sakit kami sebagai rumah sakit Muardi sebagai rumah sakit rujukan tersier juga rujukan COVID, dan ini menambah jumlah TT khusus COVID-nya mencapai 300 tempat tidur. Jadi ini kami sangat membutuhkan sekali tenaga-tenaga perawat. Tadi sudah disampaikan bahwa wajib untuk tanggal 1 Desember. Jadi semoga teman-teman yang sudah diterima itu nanti bisa ikut hadir semua tanggal 31 Desember dan datang ke Rumah Sakit Muardi untuk diberikan pengarahan dan pembekalan. Saya kira dari saya mewakili Pak Direktur Rumah Sakit Dr. Muardi mengucapkan selamat pada yang diterima dan selamat bekerja, dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai closing penutup acara pada pagi ini, kami tekankan pada tanggal 1 Desember, CPNS, perawat, jabatan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muardi dan yang penugasannya di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang, semuanya tanggal 1 Desember wajib masuk. Dikecualikan bagi perempuan yang hamil. Jadi mungkin ada CPNS yang hamil berizin. Karena lagi wajib masuk, dan pada tanggal 1 Desember BKD akan melakukan monitoring langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Muardi, Surakarta, dan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Semarang.
Ada petugas kami yang akan mendata nama-nama karena data-data nama-nama perawat yang diterima sesuai dengan formasi CPNS tahun 2019 ada di tempat kami di BKD. Nanti ada petugas masuk tepat jam 7. Nanti saya langsung dengan teman-teman dari Pak Kabid Mutasi dan Pak Sekretaris, dan teman-teman nanti akan datang langsung ke sana. Nanti kita bagi, ada yang ke Muardi dan ada yang ke Tugerjo. Jadi kata wajib masuk, dan insya Allah tadi sudah saya tekankan bahwa penggajian itu setelah mendapatkan penetapan NIP, dan penetapan NIP itu akan diberikan pada 1 Januari rencananya itu. Jadi nanti tanggal 1 Januari saudara-saudara sudah mendapatkan gaji sebagai CPNS. Kalau Desember ini bukan gaji namanya. Jadi mungkin sebagai kompensasi karena diajukan untuk penugasannya. Ini karena mendesak mengingat pada saat ini Jawa Tengah termasuk peningkatan yang terkapar COVID-19 cukup tinggi, sehingga memanggil saudara-saudara untuk membantu penanganan kemanusiaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Para calon pegawai negeri sipil, ya, baik keperawatan maupun bidan maupun tenaga analis, ya, yang ditempatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Tugerjo nanti akan hadir mulai tanggal 1 Desember tepat jam 7, ya. Kemudian langsung ke aula lantai 3. Saya harapkan para CPNS yang ditempatkan di Tugerjo berangkat jangan terlalu mepet supaya tidak untuk mencari tempat aula supaya tidak bingung. Jadi kalau bisa jam 7 kurang seperempat sudah hadir, kemudian langsung naik ke lantai 3 di aula Rumah Sakit Tugerjo. Kemudian akan ada orientasi umum, ya, selama 2 hari, tanggal 1 sampai tanggal 2 Desember. Ya. Nanti akan dikenalkan, akan dipaparkan oleh para narasumber dari Rumah Sakit Tugerjo, ya. Itu tentang visi misi dan nilai-nilai Rumah Sakit Umum Daerah Tugerjo. Kemudian juga ada struktur organisasi, kemudian aturan-aturan kepegawaian. Yang penting lagi adalah, ya, nanti akan diinformasikan tentang bagaimana cara menggunakan APD, ya, bagaimana cara melepas APD. Kemudian yang kedua juga pengenalan tentang PPI, ya. Kemudian juga akan dipesan-pesan bahwa para CPNS ini nanti harus, ya, saya ulangi, harus protokol kesehatan merupakan suatu kebutuhan. Seperti misalnya teman-teman CPNS kebutuhan makan 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Jadi protokol kesehatan, saya ulangi, merupakan kebutuhan. Harapan kami nanti panjenengan setelah diberi orientasi bisa memahami, ya, kemudian baru siap untuk bekerja mulai tanggal 3 Desember 2020, ya, untuk melayani, ya, saudara-saudara kita yang masih dirawat, ya, baik yang COVID maupun non-COVID. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bertugas, ya. Selamat bertemu dengan kami pada tanggal 1 Desember 2020, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kemudian mulai tanggal 1 Desember
selama 4 hari 1, 2, 3, 4 1 sampai 4 Desember itu akan dilakukan orientasi sehingga diharapkan nanti teman-teman CPNS ini nanti bisa bekerja dengan baik ya, dan secara efektif nanti mulai pelayanan itu tanggal 7 Desember itu, dan semua informasi tanya jawab bisa melalui WA group yang teman-teman semuanya sudah kita masukkan dalam grup tersebut. Sementara itu saja informasi dari Rumah Sakit Dr. Muardi.